ingin ketenangan. Mila terus berusaha masuk dalam rumahku. Mas Bayu sangat pelin-pelan. Aku duduk di ruang tamu, mengunjungi ibu Mas Bayu di rumahnya. Dia belum menyerah juga. Peletnya mempengaruhi Bayu, Luna, ucap ibu Mas Bayu. Aku menceritakan apa yang aku alami di rumah sedetail-detailnya. Bahkan bagaimana sikap ibu tiriku dan ayah. Aku tidak bisa menanggung beban ini sendiri. Bayi yang kukandung butuh ketenangan. Semua demi kondisiku mengandung. Sebaiknya kalian tinggal di sini saja. Rumah ini berpagar tinggi. Aku takut sesuatu terjadi pada kandunganmu, Luna. Aku menyetujui ide ibu Mas Bayu dengan berpindah tempat tinggal. Mungkin Mila dan ibu tiriku tidak mengganggu kehidupanku, dan seenaknya mereka keluar masuk rumahku. Mas Bayu, aku tidak terlalu memikirkannya. Apakah dia mau rujuk dengan Mila? Terserah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kandunganku semakin besar dan sebentar lagi aku akan melahirkan. Setelah aku tinggal di rumah ibu mertua, kehidupanku lebih tenang. Tidak ada Mila ataupun ibu tiriku. Aku lebih fokus dengan kandunganku. Ayah, walaupun terjadi salah paham atas hasutan ibu tiriku, aku selalu menyempatkan diri berkunjung dan meninggalkan uang. Alhamdulillah, ayah sudah mulai bersikap baik lagi kepadaku. Kamu mau kemana, Luna? Mas Bayu bertanya saat aku menenteng tas. Siap-siap ingin ke rumah ayah. Aku ingin ke rumah ayah, jawabku singkat, dan lanjut melangkah menuju pintu keluar. Tunggu, Luna, biar aku antar. Mas Bayu memegang tanganku dan kami saling bertatapan. Entah kenapa hati ini merasa aneh. Aku mulai menerima Mas Bayu. Sikap dan perhatiannya membuat hatiku luluh. Apakah karena tidak ada kehadiran Mila lagi di tengah-tengah kami? Mila, ternyata dia sudah menyerah. Aku tidak pernah berjumpa dengannya lagi. Sejak tinggal di sini dan ibu tiriku juga bersikap sangat baik. Saat aku mengunjungi ayah, mudah-mudahan tidak ada lagi permainan di balik semua ini. Aku dan kandunganku butuh ketenangan. Akhirnya aku menyetujui tawaran Mas Bayu. Dia mengantarku mengunjungi ayah. Di atas mobil aku hanya diam, menatap jendela kaca. Pemandangan luar lebih membuatku tertarik. Aku berusaha memalingkan wajah dari tatapan lembut dan senyum di wajah Mas Bayu. Awalnya aku kira kamu itu wanita yang cengeng, tapi aku salah. Kamu tuh sangat menarik, pemberani, dan tidak basa-basi. Mas Bayu tetap menatap ke depan, menyetir mobil. Aku tidak butuh pujianmu. Jangan kamu kira aku bisa melupakan perbuatanmu dengan Mila terhadapku. Jawabku ketus dan tetap memalingkan wajah. Oke, aku akui, aku salah. Aku membelimu dari ibu tirimu agar kita bisa menikah dan memenuhi syarat yang diajukan mamaku. Tapi itu dulu, saat aku terlena dengan Mila. Apa bedanya sekarang dan dulu? Aku menanggapi dengan datar. Beda, Luna. Sekarang aku akan menjadi seorang ayah. Aku ingin menata kehidupanku dengan keluarga kecilku. Aku ingin kita rujuk dan membesarkan anak kita. Hanya itu yang aku inginkan, Luna. Aku hanya tersenyum sinis. Rasanya kata-kata itu seperti sebuah dongeng, meskipun aku melihat kesungguhan di matanya. Aku tahu kamu tidak semudah itu percaya dengan kata-kataku. Kamu bisa lihat sekarang, kalau aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mila. Tolong, percayalah Luna, ucap Mas Bayu lagi. Aku hanya diam dan cuek menanggapi kata-kata Mas Bayu. Mobil memasuki halaman rumah ayah. Setelah diparkir, aku langsung keluar dari mobil menenteng keranjang buah. Aduh, tiba-tiba betisku sakit dan kram.
"Luna, kamu kenapa?" Mas Bayu langsung mendekat. "Betisku sakit." Aduh, aku sudah menahan sakit memegang betisku. Melihatku kesakitan, Mas Bayu menggendongku dan mendudukkanku di kursi teras rumah ayah. Dia melepas sepatuku dan menarik sedikit ke atas jari-jari kakiku, dan rasa sakitku hilang setelah itu. "Bagaimana?" Mas Bayu menatapku. Sudah tidak sakit," jawabku pelan, tersenyum senang. "Seharusnya kamu memegang tanganku berjalan, tapi kamu sangat jutek melihatku." Aku hanya tersenyum kecil menanggapi mimik lucu muka Mas Bayu, dan dia mengelus perut besarku. "Luna," dia menendang tanganku. Mas Bayu terlihat senang saat bayi dalam perutku tiba-tiba bergerak. "Iya ya, lucu juga dia, Mas," jawabku. Ikut tertawa kecil, dan kami sama-sama tertawa menyaksikan yang belum pernah kami alami sebelumnya. "Luna, Bayu," ayah berdiri di pintu tersenyum melihat kami. "Ayah." Mas Bayu langsung bangkit berdiri menyalami ayahku. "Ayah, aku bawa buah untuk ayah." Aku berusaha bangkit berdiri karena perutku sudah besar, jadi sedikit sulit. Mas Bayu langsung membantuku berdiri. Dia membopong tanganku. "Ayah senang melihatmu sehat, nak." Ayah mengelus kepalaku lembut. "Mana ibu ya?" Mas Bayu melihat ke arah dalam. "Ibu Luna pergi ke Malaysia," ucap ayah sambil menyuruh kami masuk. Syukurlah, aku juga tidak sudi bertemu dengannya. Kebaikannya palsu, gumamku di hati. Kami ngobrol-ngobrol sambil minum teh. Kulihat ayah sangat akrab dengan Mas Bayu. Aku merasa senang melihat keceriaan di muka ayah. Mas Bayu sangat bisa menyesuaikan diri dengan topik pembicaraan yang menarik bagi ayahku. Setelah pulang dari rumah ayah, Mas Bayu selalu siaga dengan kondisiku. Aku diperlakukan seperti tuan putri. "Luna, sebelum kamu tidur, jangan lupa minum vitaminnya. Kalau ada apa-apa, ketok pintu kamarku." Mas Bayu berdiri di pintu kamarku. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi perkataannya. "Luna, besok kita ke dokter. Mama ingin USG kandunganmu agar kita tahu jenis kelaminnya." Tiba-tiba ibu Mas Bayu berdiri di belakang Mas Bayu. "Iya, Ma, besok kita ke dokter," jawabku duduk di tempat tidur. "Besok aku antar, setelah itu kita belanja keperluan bayi." Mas Bayu tampak bersemangat. "Mama senang, kalian sudah mulai akur. Bayu, jangan pernah bawa Mila ke kehidupan kami. Aku tidak suka wanita itu." Ibu Mas Bayu memegang pundak kanan Mas Bayu pelan. "Iya, Ma, aku sudah beberapa bulan ini tidak bertemu dengannya." "Mama jangan khawatir," jawab Mas Bayu menatap ibunya. Hari ini aku merasa senang. Mas Bayu sangat perhatian, dan dia kelihatan sudah berubah dengan jauh dari Mila. Kehidupanku lebih tenang. Apakah aku mulai memaafkan perbuatan Mas Bayu, atau karena bayinya yang kukandung? Yang jelas, aku mulai merasa nyaman di sampingnya. Malam semakin larut. Setelah pintu kamar ditutup, aku memejamkan mata. Tidur dengan tenang. Rasanya sudah lama aku tidak merasakan hati setenang ini. Jam 1.30. Tok, tok, tok. Aku terbangun mendengar suara ketokan pintu kamarku. Dengan menggosok kedua mata, kulihat jam dinding menunjukkan jam 1:30 malam. Rasanya aneh, ada yang mengetok pintu kamar selarut ini. Tok, tok, tok. Suara ketokan itu belum juga berhenti. Aku bangkit dari tidurku dan melangkah ke pintu. Tok, tok, tok. "Siapa?" Aku berteriak dari dalam kamar, menatap ke arah pintu. Tok, tok, tok.
Teriakanku tidak dihiraukannya. Mungkin itu Mas Bayu atau ibunya. Segera ku buka pintu kamar. Setelah terbuka, alangkah terkejutnya. Aku melihat Mila berdiri dengan tatapan jahat dan pisau di tangannya. Mila, aku terkejut menatapnya. Halo Luna sayang. Mila menyapaku dengan memainkan ujung pisau ke tepi daun pintu. Mau apa kamu di sini? Mama, Mas Bayu. Aku secepatnya berteriak memanggil Mas Bayu dan ibunya. Mau teriak sekencang apapun, mereka tidak akan dengar. Mereka sudah aku bius, Luna. Mila bersuara lantang. Apa yang kamu inginkan? Perasaanku tidak enak melihat gelagat Mila. Mila tersenyum jahat dan mengarahkan pisau ke perutku dengan pelan. Setelah itu berkata, aku mau bayi dalam perutmu. Badanku gemetar mendengar perkataan Mila. Bagaimana mungkin ide gila ini ada di otaknya? Aku masih menunggu setengah bulan lagi melahirkan. Dasar gila. Aku langsung menutup pintu. Tapi Mila berusaha menghalangi dan mendorong. Aku kesulitan. Aku tidak mau dia mencelakaiku. Namun aku kalah tenaga. Tidak hanya Mila, tapi ibu tiriku membantu Mila agar pintu kamarku tidak tertutup. Krak! Suara pintu terhempas ke dinding kamar. Aku mundur menatap mereka berdua. Di tangan ibu tiriku juga ada pisau yang sangat tajam. Aku terkepung. Ibu, ucapku dengan terkejut melihatnya menatapku. Luna sayang, ayo ikut kami. Aku jamin kamu tidak perlu menahan sakit ini terlalu lama. Ibu mendekatiku perlahan dengan mengarahkan pisau kepadaku. Apa maksudmu? Gugup dan gemetar, aku takut kami akan mengeluarkan bayi dari dalam perutmu, ucap Mila yang membuatku semakin ketakutan. Tidak, jangan lakukan itu, Bu. Aku memohon, tapi tidak ada sorot mata kasihan di diri mereka. Tante, lihat wajah Luna memohon, ketakutan. Ha. Mila tertawa senang. Ibu juga ikut tertawa menanggapi. Aku yakin ini bukan main-main atau gertakan. Aku tidak hilang akal. Dalam keadaan mereka lengah tertawa, aku secepatnya berlari keluar dan menuju pintu. Tapi sial, pintu keluar terkunci. Mau lari kemana kamu, Luna? Ibu berdiri santai menatapku yang berusaha membuka pintu. Tidak lama kemudian, Mila keluar dari kamarku. Dia tersenyum jahat melihatku ketakutan. Jangan ibu, kalau kamu melakukannya, maka kalian akan dipenjara. Aku berusaha menyadarkan mereka, meskipun sia-sia. Ha. Penjara? Kami akan membuang mayatmu ke jurang dan dimakan binatang buas, jawab Mila dengan sangat senang. Tolong! Aku berteriak agar ada yang menolong. Sudah aku bilang, percuma kamu berteriak. Mereka sudah kami bius. Luna sayang, ucap Mila. Oh tidak, ini betul-betul bukan mimpi. Aku terancam mati di tangan mereka. Mereka ingin perutku dan mengambil bayiku dengan paksa. Aku berlari ke arah belakang. Sampai di ruang tengah, kulihat Mbok Siti dan Pak Satpam tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Mbok, aku menepuk sedikit pipi Mbok Siti, tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Mila, ayo kita keluarkan bayinya. Sepertinya aku sudah tidak sabaran menjadi dokter gadungan. Ha. Suara ibu terdengar jelas di telingaku. Aku semakin ketakutan dan gemetar. Aku juga tidak sabaran. Tanteku sayang, jawab Mila. Aku berlari ke arah kamar Mas Bayu. Setelah pintu kubuka, Mas Bayu tertidur lelap di tempat tidurnya.
Mas, tolong aku, Mas. Aku menepuk pelan pipi Mas Bayu agar dia terbangun. Tetap sia-sia. Sepertinya dia betul-betul telah dibius. Luna sayang, Luna, ibu memanggilku. Aku menoleh ke arah pintu. Sepertinya mereka tidak menyadari kehadiranku di kamar Mas Bayu. Secepatnya aku menuju kamar tamu. Tapi sial, sebelum aku keluar, suara langkah mereka terdengar menuju ke kamar ini. Suara langkah itu semakin dekat. Aku tidak sempat mencari pisau atau senjata untuk melawan. Pikiranku dirasuki takut. Secepatnya aku masuk ke lemari baju dan bersembunyi. Kulihat dari celah pintu lemari, Mila dan ibu tiriku sudah berdiri di kamar ini, menatap Mas Bayu terlelap. Tante, Luna tidak ada di sini. Ayo kita cari ke semua sudut rumah ini, ucap Mila kepada ibu. Tenang Mila, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Semua pintu sudah aku kunci. Malam ini kita akan berhasil mengeluarkan bayi dalam perutnya. Mendengar perkataan ibu, badanku semakin gemetar. Aku berusaha menutup mulutku dengan telapak tangan agar mereka tidak mengetahui keberadaanku. Tidak beberapa lama kemudian, mereka keluar dari kamar. Sekitar 5 menit ku tunggu agar mereka jauh dari kamar ini. Hening, entah di mana mereka. Pintu lemari ku buka pelan dan keluar. Setelah aku di luar lemari, tiba-tiba ibu muncul dan menyemprotkan sesuatu ke wajahku. Badanku lemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku dalam keadaan setengah sadar. Pikiranku masih berfungsi normal, tapi badanku tidak bertenaga. Kulihat Mila mendekati tubuhku. Bantu aku, Tante. Mila membopongku keluar dari kamar itu. Iya, tubuh ibu hamil lumayan berat. Ayo kita baringkan di sana, ucap ibu kepada Mila. Tubuhku dibaringkan di tempat tidur teras belakang yang sudah mereka siapkan. Tempat tidur seperti kasur orang operasi di rumah sakit. Bajuku dengan leluasa mereka sobek hingga badanku terlentang tidak berdaya. Jangan Bu. Dengan tubuh lemas, aku berusaha mengeluarkan suara agar mereka tidak menyakitiku. Namun sia-sia, mereka tersenyum jahat menatapku. Tante, kita perutnya dari arah mana? Aku tidak ingin bayi di dalam perutnya terluka, ucap Mila mengarahkan pisau ke perutku. Biar tante yang melakukannya. Aku pernah operasi sesar. Kamu siapkan semua keperluan menyambut bayi ini, jawab ibu menatap perut besarku. Jangan. Bersuara pun aku sulit. Tidak lama kemudian, pisau di tangan ibu mulai perut bawahku. Sakit sekali. Rasanya aku akan menuju kematian. Untuk berteriak pun tenagaku tidak cukup. Mereka mengeluarkan bayi dalam perutku secara paksa. Dunia gelap di mataku. Dalam keadaan setengah dibius, mereka mengeluarkan bayi dalam perut Luna. Luna tidak sadarkan diri. Setelah itu, berceceran dan hampir menyelimuti badan Luna. Dalam keadaan itulah, mereka membungkus badan Luna dengan kain dan membawanya ke hutan lindung yang sangat jauh dari perkotaan. Tante, di mana tubuh Luna kita buang? Ucap Mila sambil menyetir mobil. Di situ saja, ibu tiri Luna menunjuk ke sebuah jurang yang tidak jauh dari jalan. Mereka menghentikan mobil dengan menyeret Luna penuh dengan terbungkus kain. Mereka ingin melemparkan tubuh tersebut. Sedikit lagi, Tante, ucap Mila sambil menyeret Luna. Tunggu Mila, ada mobil akan melewati sini. Celaka kalau ada saksi mata.
Ibu tiri Luna menunjuk ke sebuah mobil di kejauhan yang sedang berjalan mendekati jalan, di mana mobil mereka terparkir. "Tante, aku tidak mau dipenjara," ucap Mila sangat cemas. "Kita letakkan tubuh Luna di sini saja. Kita secepatnya pergi dari sini sebelum mereka melihat mobil kita. Bagaimana kalau Luna memberitahukan kejahatan kita?" "Tidak akan pernah, Mila. Luna sekarat. Sebentar lagi dia akan mati. Cepat kita pergi dari sini." Mila dan ibu tiri Luna meninggalkan tubuh Luna yang tidak jauh dari tepi jalan. Mereka secepatnya melaju mobil meninggalkan lokasi. Luna terbungkus kain penuh dengan bersambung.